Calon Presiden nomor urut 2 Joko Widodo melanjutkan safari politiknya di Solo, Jawa Tengah. Hari ini Jokowi bertemu dengan tokoh Muhammadiyah di Solo, dan informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan Eko Prima Andani langsung dari Solo, Jawa Tengah. Eko, apa yang disampaikan Jokowi pada pertemuan dengan tokoh Muhammadiyah? Sumi, ada sejumlah poin yang disampaikan Joko Widodo dalam pertemuannya bersama sejumlah tokoh senior Muhammadiyah yang berlangsung di salah satu hotel yang ada di Kota Surakarta, Solo, Jawa Tengah. Antara lain, Joko Widodo masih menyampaikan visi, misi dan juga program kerjanya, terutama concern kepada bidang pendidikan dan juga program kesehatan. Hal ini disampaikan Joko Widodo, di mana pendidikan dan juga kesehatan merupakan tonggak utama untuk memperbaiki bangsa. Hal ini akan diterapkan Joko Widodo jika terpilih nanti dengan menguatkannya dengan menggunakan sistem atau dengan kartu Indonesia Sehat dan juga kartu Indonesia Pintar. Menurut Joko Widodo, kesehatan masyarakat merupakan tanggung jawab negara, dan juga untuk negara maju merupakan pendidikanlah menjadi tonggak utama untuk membuat negara bisa disegani oleh bangsa lainnya. Dan selain itu, Sumi dan juga pemirsa, antara lain ada juga program-program lain yang juga sangat cermati oleh Jokowi, antara lain dengan menyampaikan bagaimana program swasembada pangan sendiri. Antara lain untuk memperbaiki pangan sendiri, pemerintah memang sudah sejak 10 tahun yang lalu sudah merencanakan bagaimana untuk swasembada pangan. Namun hal ini sendiri terbukti tidaklah sulit diterapkan, mengingat saat ini banyak infrastruktur dari petani sejak 10 tahun terakhir sulit untuk diperbaiki. Dan Jokowi juga membuatkan sejumlah programnya, antara lain memperbaiki infrastruktur pertanian, antara lain dengan memperbaiki irigasi yang baik dan juga membuat sejumlah bendungan. Tadi dalam penyampaian pidatonya juga, Jokowi juga menyampaikan akan membangun 52 bendungan jika nantinya terpilih. Hal ini membuat bagaimana untuk meningkatkan produksi pertanian di dalam negeri sendiri, dikarenakan untuk mengurai atau memberikan pengairan kepada sawah-sawah petani. Dan selain itu tadi Jokowi juga mensoroti terkait dengan pengembangan energi, di mana saat ini juga minyak bumi sendiri semakin menipis. Hendaknya ada peralihan energi, beralih dari minyak bumi ke gas. Saat ini banyak gas dari kita yang masih banyak, dan hal ini bisa dialihkan untuk mengurangi beban biaya produksi sendiri. Selain itu juga menanggapi bagaimana untuk menyikapi pembiayaan listrik murah dan juga untuk mengantisipasi terjadinya krisis listrik. Hendaknya ada sejumlah hal yang bisa diterapkan, antara lain menggunakan gas dan juga batu bara serta panas bumi. Hal ini sendiri dimiliki banyak potensi dari di Indonesia sendiri yang saat ini sangat kurang untuk digarap. Dan berikut petikan wawancara Joko Widodo dalam kampanyenya di Solo, Jawa Tengah. Mestinya dari dulu kita ini konsentrasinya, kita ini negara yang sebagian besar area kita di laut, tapi tidak pernah perhatikan dulu zaman jaya-jayanya nenek moyang kita dulu, Sriwijaya, Majapahit, itu lautnya yang negara, armada lautnya yang gede. Kenapa? Harus itu, karena murah. Manajemen distribusi logistik akan murah kalau kita pakai tol laut. Semuanya pakai dana, semuanya. Begitu jalan, rusak jalan semuanya. Oh, tidak perlu diaspal, Pak Bambang. Iya, perlu pemeliharaan setiap tahun, nggak perlu. Panturan itu setiap tahun. Kalau udah mau lebaran, kita kebut-kebutan, ini macet biasa. Bicor, mungkin setiap hari biasa, rusak-rusak sedang bicor. Mestinya itu adalah apa? Tol laut dan double track kereta api, itu angkutan yang paling murah dimanapun, logistik orang paling murah di situ. Kalau di negara daratan ya kereta api, kalau di negara laut ya pastinya kapal. Terus ini yang saya maksud dengan tol laut. Jadi tol laut itu bukan jalan tol di atas laut. Dan Sumi, ada juga program lainnya yang disampaikan oleh Joko Widodo, terutama bagaimana menyampaikan program tol laut yang saat ini terus didengung-dengungkan oleh Joko Widodo. Mengingat saat ini negara Indonesia merupakan negara maritim, dan menurut Jokowi, pembangunan tol laut di Indonesia akan mempermudah bagaimana distribusi barang dari satu pulau ke pulau lainnya, sehingga membuat harga di satu daerah tidak terlalu tinggi antara satu sama lainnya. Untuk sementara demikian, Sumi, laporan kami langsung dari Solo, kembali ke Anda.